di memori banyak orang, terutama masyarakat yang tampaknya mulai bosan dengan kepura-puraan. Apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu dianggap mewakili harapan mereka bahwa ternyata pemerintah bisa melakukan atau berpikir seperti yang kita bayangkan loh. Tapi kalau Pak Purbaya direktur Indef atau direktur Selios boleh kayak gitu, Pak? Sebenarnya ini kenapa heboh terakhir-terakhir ini? Sebenarnya saya nggak ada urusan dengan Pak Purbaya, kenal pun enggak sebenarnya saya dengan Pak Purbaya. Mungkin ada sekali dua kali ketemu di rapat kabinet, tapi tidak mungkin tidak dalam posisi yang ini. Sebenarnya saya waktu itu dapat pertanyaan dari netizen soal Pak Purbaya. Sebenarnya juga pembahasan yang sebenarnya ringan-ringan aja. Saya juga bingung kenapa itu kemudian betul-betul dibenturkan. Karena ini sebenarnya kritik yang biasa saja. Jadi gini Pak, kalau untuk kebijakan dan gayanya yang ceplos-ceplos, saya hampir nggak ada masalah loh tuh Bang. Bahkan keinginan dia menaruh uang di sistem ekonomi itu saya puji sebagai sesuatu yang berani loh. Apakah itu nanti berhasil atau enggak, itu kan urusan waktu yang membuktikan. Tapi keberanian buat kita kan itu sebuah terobosan. Tapi yang saya khawatir, kenapa saya bilang saya khawatir? Karena ini disampaikan di depan publik dan itu bisa membuat pemerintahan jadi tidak solid. Ketika misalnya kepala daerah dituduh mengendapkan uang di bank pakai data yang expired, Bang. Datanya expired? Iya, data 30 Agustus. Kalau menurut Menteri Dalam Negeri dalam pidato Menteri itu data setelah diselidiki data 30 Agustus. Disampaikan di bulan September. Sama kayak kita ngasih belanja di rumah juga Bang. Kita kasih istri kita sekian juta, 10 juta, 15 juta. Padahal itu sudah lewat tanggal 25 kita tanya tanggal 1 sudah beda itu Bang isi kasnya gitu. Nggak bisa begitu kan. Nah, dipakaikan data itu kaget-kaget kan kepala daerah itu kalang kabut Bang. Teman saya yang jadi kepala daerah itu kan nggak 1-2 orang, puluhan. Dan semua kalang kabut, harap-harap cemas. Oh benar nggak kita punya uang segini? Ngecek lah mereka, ngecek ke BI, ngecek kemana-mana. Benar nggak? Kalau ada uang kan alhamdulillah ada uang gitu loh. Berarti ada anak buah. Tapi kan nggak ada. Oh ada uang di tanggal segitu tapi besoknya kan sudah ada belanja lagi. Hari kedua, hari ketiga sudah ada belanja lagi. Ada pemasukan pemerintah daerah setiap hari, tapi besoknya ada belanja lagi. Jadi mengendapkan uang itu mereka, misalnya Jawa Barat dituduh mengendapkan uang. Sampai hari ini belanjanya Jawa Barat itu sudah hampir 70%. Artinya pembelanjaan dia sudah hampir 7. Kan dia nggak mengendapkan uang kalau kayak gitu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia. Ada Pemda DKI dituduh misalnya mengendapkan uang 16 triliun. Dia bilang, iya kita punya uang memang hari ini di perbankan 14 triliun. Tapi bulan November kita punya kewajiban 16 triliun. Makanya dia nyerang lagi ke pusat kan. Tolonglah dana bagi hasilnya yang 10 triliun tolong direalisasikan kata Pramono Anung. Nah kepala daerah yang seperti ini kan membuat komunikasinya was-was. Misalnya di rapat DPR diserang institusi negara lain misalnya. Ini begini ya atau kementerian lain yang merasa juga diserang. Kan membuat pemerintahan jadi tidak solid. Ini lebih ke bentuk sayang saya sama pemerintah aja Bang. Tidak menyerang pemerintah, tapi saya ingin Pak Purbaya tidak mengungkapkan hal-hal seperti ini di depan publik. Pertama, masyarakat bisa tidak percaya sama kepala daerahnya, Pak. Dan bisa sakwa-sangka kepala daerah ini mengendapkan uang untuk kepentingan pribadi mungkin, cari bunga mungkin, Pak. Dan gimana nanti stabilitas? Ini kan demi stabilitas negara ini. Menteri-menteri lain juga gitu, dianggap semua sekarang kalau yang berbeda dengan Pak Purbaya, kalau komentar-komentar dianggap korup semua. Harus diperiksa semua. Ini kan nggak benar. Kita tidak sedang menjalankan pemerintah dengan satu superhero bisa menyelesaikan semua masalah. Menurut saya gini, saya nggak butuh lagi mengkritik beliau. Kalau beliau sudah di posisi yang nggak sikut kiri kanan lagi, sudah menjalankan tupoksi beliau dengan semestinya, saya nggak perlu lagi komentar beliau karena sudah itu yang benar. Persoalan kebijakan kita dukunglah. Bahkan kita tunggu itu agar berhasil. Karena kan kita takut juga Bang, Menteri Keuangan ini kan sentral. Begitu nggak berhasil, lah itu kita semua makanya kita semua yang terkena. Justru kita pengen dia berhasil Bang. Jangan sampai kita mendoakan tidak berhasil karena yang kena akibatnya
semua kita. Justru kita semua mendoakan ini berhasil. Tapi untuk sampai berhasil itu butuh kompak, butuh solid pemerintah. Karena kalau jalan sendiri-sendiri, ini yang saya gambarkan. Kita nggak butuh satu pemain bola menggiring bola dari gawang sendiri sampai ke gawang orang lain terus bikin gol. Kita perlu bola itu dioper dari belakang sampai ke depan untuk bisa bikin gol. Persoalannya begini, bro. di memori banyak orang, terutama masyarakat yang tampaknya mulai bosan dengan kepura-puraan. Apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu dianggap mewakili harapan mereka bahwa ternyata pemerintah bisa melakukan atau berpikir seperti yang kita bayangkan loh. Tapi kalau Pak Purbaya direktur Indef atau direktur Selios boleh kayak gitu, Bang? Iya, kan boleh. Kalau Bang Akbar yang melakukan kayak gitu, nggak apa-apa, Bang. Tapi kalau sesama anggota kabinet, nggak bisa kayak gitu. Kita kritiknya, saling tunjuk-tunjukkannya di rapat kabinet atau di forum para menteri, dan itu nggak dilempar keluar karena orang akan melihat ini sebagai, dalam waktu pendek orang akan melihat ini sebagai hiburan, tapi dalam jangka panjang orang akan melihat ini pemerintah nggak solid.